selamat datang kembali di YouTube channel kelas kami EGIS 3F. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai teori harga. Oh iya, sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri bernama Afifa Aristawati bersama dengan kedua teman saya yaitu Delia Argalita dan Novianti. Tanpa berlama-lama, langsung saja ya kita simak penjelasan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Argalita. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian harga. Harga adalah ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang terhadap produk yang dibelinya. Seseorang akan berani membayar suatu produk dengan harga yang mahal apabila dia menilai kepuasan yang diharapkannya terhadap produk yang akan dibelinya itu tinggi. Sebaliknya, apabila seseorang itu menilai kepuasannya terhadap suatu produk itu rendah, maka dia tidak akan bersedia untuk membayar atau membeli produk itu dengan harga yang mahal. Nilai ekonomis diciptakan oleh kegiatan yang terjadi dalam mekanisme pasar antar pembeli dan penjual. Secara historis, harga itu ditentukan oleh pembeli dan penjual melalui proses tawar-menawar, sehingga terjadilah kesepakatan harga tertentu. Pada mulanya, harga menjadi faktor penentu, tetapi dewasa ini, faktor penentu pembelian semakin bervariasi, sehingga faktor selain harga juga banyak berperan dalam kepuasan pembeli. Semua variabel yang terdapat pada bauran pemasaran merupakan unsur biaya, kecuali variabel harga yang satu-satunya merupakan unsur pendapatan. Kemudian yang kedua, tentang penetapan harga dan pandangannya dalam Islam. Penetapan harga merupakan suatu masalah ketika perusahaan harus menentukan harga untuk pertama kali. Hal ini terjadi ketika perusahaan mengembangkan atau memperoleh suatu produk baru ketika ia memperkenalkan produk lamanya ke saluran distribusi baru atau ke daerah geografis baru. Dan ketika ia melakukan tender, memasuki suatu tawaran kontrak kerja yang baru, langkah prosedur untuk penetapan harganya yaitu yang pertama, memilih sasaran harga, kemudian menentukan permintaan, lalu memperkirakan harga, kemudian menganalisis harga dan penawaran pesaing, kemudian memilih metode penetapan harga, dan memilih harga akhir. Itulah yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianti. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penetapan harga dalam pandangan Islam. Ibnu Taimiyah menafsirkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menolak penetapan harga meskipun pengikutnya memintanya. Katanya, ini adalah sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen. Menurut Ibnu Taimiyah, harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena ketidaksempurnaan dari pasar itu. Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang. Nabi tidak menetapkan harga dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kesaliman, sedangkan salim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan mensalimi pembeli, dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan mensalimi penjual.
hukum asal, yaitu tidak ada penetapan harga atau al-tasir, dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat, sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder. Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maghasyat al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih Maghasyat al-Syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar atau memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan. Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan pemerintah dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang, serta jadi harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Akan tetapi, apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia. Maka, seseorang penguasa atau pemerintah harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara mendapatkan atau menetapkan harga standar dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang, dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Berikutnya saya akan memaparkan dari peran atau fungsi harga. 1. Turut menentukan volume penjualan. 2. Turut menentukan besarnya laba. 3. Turut menentukan citra produk. Demikian materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pemaparan mengenai materi teori harga dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.